banget deh ada orang yang bilang kalau seandainya dia itu nggak memiliki rasa kebencian. Tetapi saya kan masih punya bukti fakta yang banyak sekali ketika dia benar-benar emosi dan juga dengan penuh kebencian memfitnah saya, menjelekkan nama baik saya. Banyak sekali video-videonya. Tapi setelah sekarang saya berani speak up, saya berani membongkar semua faktanya, akhirnya baru yang di sana mulai diam. Jadi menurut saya sama, saya juga nggak ada benci secara personal, saya tidak ada benci dengan apapun itu. Tapi saya benci kalau ada kezoliman. Saya benci kalau ada orang yang dizolimin, difitnah. Karena apa? Semua korban-korban itu sudah datang ke saya dengan membawa bukti-bukti yang sangat kuat. Gitu, banyak sekali loh kezoliman yang dilakukan, banyak sekali yang namanya hal-hal buruk yang di luar akal sehat kami. Makanya aku mewakilkan semua korban-korbannya yang ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Nah, jadi kalau seandainya aku itu jahat, aku benar-benar mau menjatuhkan, aku bisa loh bongkar semua bukti-bukti yang ada di media sosial aku agar semua orang lain tahu. Tapi aku tidak mau sama sekali karena aku mau menegakkan aja kasus aku ini cukup mewakilkan kok. Yang penting kasus ini berjalan sebagaimana mestinya dan juga kebenaran ditegakkan, keadilan juga ditegakkan, itu aja sih. Karena pada saat aku ngobrol dengan para korban-korbannya, karena emang sangat banyak, metode yang digunakan itu sama, yaitu memfitnah, menggunakan akun fake dan juga menggiring opini. Nah, tujuannya adalah begini, seandainya dia mencari aman, ada yang komen nih pakai akun fake, biar nanti netizen asli itu ke bawah sehingga ada rasa kebencian dalam dirinya, ikut-ikutan gak suka dan akhirnya ikut-ikutan membuli. Jadi kayak membuat sekutu dengan si akun fake ini. Padahal semua yang dia ucapkan itu adalah isinya fitnahan dan juga penggiringan. Nah, betul banget, dan aku tuh gak setuju banget kalau seandainya menimbulkan atau membuat netizen dan masyarakat menjadi yang sarkas, yang bicaranya gak baik, yang gak ada adabnya, yang suka membuli, memfitnah, hate speech, dan lain sebagainya. Kalau tujuan kita mengedukasi sebagai public figure wajib dalam kebaikan. Yang kedua, kalau seandainya bilang ya kakak juga, harusnya kakak damai aja kak, udah saling maafin. Metode saya pertama, saya udah jalanin tabayun, tapi jadi ledekan dia dan juga jadi di akun bodong-bodong itu gitu, bilangnya bahwa saya itu banyak ngomong, dikonfrontir, terus saya menjebak gitu ya dengan lawyer dan lain sebagainya. Tidak sama sekali, karena dia juga bawa lawyer, jangan lupa. Dan yang kedua, saya kasih somasi. Ketiga, saya kasih somasi dibikin konten. Saya laporkan ke polisi, bapak polisi panggil surat panggilan, dia bikin konten juga. Lalu kemarin adanya mediasi, salah satu langkah dari Polri, dia ledekin. Nah, jadi sebenarnya yang serigala atau sok jagoan itu siapa gitu loh. Karena kalau saya menghormati langkah-langkah proses hukum yang ada dari awal ketika dia fitnah, saya DM secara personal, saya langsung aja dia ketemuan. Pada saat ketemuan juga dia tidak mau mengakui kesalahannya, nggak mau minta maaf secara di media sosial, karena apa yang dilakukan dia sebar juga di media sosial kan sebelumnya gitu. Lalu kenapa saya kasih somasi? Mungkin dia nggak paham, tapi mungkin kuasa hukumnya atau orang-orang hukumnya lebih paham dan lebih bisa menasehati. Nggak juga, ternyata malah ikut-ikutan memfitnah saya, katanya saya mau makan duit damai gitu. Ya sudah, akhirnya saya laporkan ke polisi. Lalu pada saat kemarin mediasi juga katanya giring lagi opini, saya mau ngajakin damai, ngebet banget mau mediasi, mau ngebet banget damai gitu. Padahal ini langkah hukum loh. Nah, mudah-mudahan ini menjadi perhatian dan juga pertimbangan untuk Bapak Kepolisian agar kasus saya berjalan sesuai mana prosedurnya, karena memang tidak ada etikat baik dan juga tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah, dan juga pastinya menjadi pembelajaran yang berharga untuk semua orang agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Gitu ya Pak Polisi ya, bismillah ya Pak ya. Lalu Anda kan kalau emang polisi resmi harusnya ada. nah, wong yang nak fitnah nah. Apa nih yo?
Hai semuanya, jadi hari ini saya dengan tim saya saya dengan tim saya saya dengan tim saya saya dengan tim saya saya dengan kameramen saya sama kameramen saya sama Alhamdulillah banget nih, akhirnya lagi dan lagi ya ngebongkar aibnya dia sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya adik aku yang dijebak, ada temennya gitu yang tim sana juga ngomong sendiri ke adik aku, ada mucikari nih katanya yang biasa katanya isunya biasa di booking gitu sama si A sananya gitu. Yuk kita datengin temuin gitu. Makanya adik aku naik mobil si temennya itu yang rekam suara itu yang ngejebak gitu. Dan juga makanya dibawa juga yang kemes itu ngaku-ngakunya katanya mucikari, tapi sebenarnya mungkin adik aku terlalu polos kali ya, dia nggak mikir juga, nggak kepikiran bahwa mucikari ya pasti bela pelanggannya juga kalau saya emang itu bener gitu, tapi kan nggak tahu juga. Pada intinya di sini jelas adik aku dijebak oleh dua temannya yang rekam video itu dengan tim yang barusan ngaku itu. Aduh, nauzubillah min zalik ya, jangan pernah kita maling teriak maling, dan akhirnya aku bongkar sendiri kan gitu. Jadi saking paniknya ngejebak, dia sendiri yang rekam, dia sendiri yang posting, itu yang aku miris banget. Dan persekusi ngakunya polisi, wah itu pelanggaran hukumnya double-double banget nih. Tapi ngomong-ngomong gini ya buat semuanya, kalau seandainya kita benar gak akan kita sepanik itu dan sekhawatir itu gitu ya. Contoh seandainya aku nih ada orang yang mau ngejebak aku masalah nauzubillah min zalik narkoba gitu, kalau memang aku enggak, ya aman-aman aja selama dicek urin ternyata aku negatif dan tidak ada sidik jari aku di barang bukti. Mau orang ngejebak kayak apapun ya tenang-tenang aja, aku nggak perlu khawatir dan mengambil ancang-ancang seperti itu gitu. Justru ya jadi penilaian kita sendiri aja, kita bisa menilai